Mari kita memuji Tuhan dulu. Temanya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus dinikmati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Kita sudah diberkati. Jangan. Amin. Untuk menjadi Berkah. berkah. Ya. Shalom. Apa kabar? Nah, perlu lebih semangatnya. Apa kabar? Baik. Ya. Nama saya Pak Nam Ho. Pangnya bukan ibu dan Pak. Pak itu nama keluarga saya. Jadi waktu memanggil saya Papa. Sedikit aneh ya. Jadi saya minta panggil saya Pak Nam Ho ya. Sekarang saya mengajar di STT Pontianak, bukan karena bahasa Indonesia saya itu hanya anugerah Tuhan. Karena saya tinggal di Indonesia sekitar 2 tahun, belum datang 2 tahun. Jadi bahasa Indonesia saya rendah, tidak baik, bahasanya tidak lancar. Semoga Anda sekalian bisa mengerti perkataan saya. Sampai sekarang ada masalah? Enggak kan? Bisa mengerti? Oh, puji Tuhan. Itu bukan karena bahasa Indonesia saya lancar, karena Anda sekalian semuanya pintar. Mohon maaf karena bahasa Indonesia saya kurang lancar. Saya berdoa untuk Tuhan membantu Anda sekalian bisa mengerti perkataan saya. Amin. Amin. Sekarang saya membagikan bagian kedua. Bagian kedua temanya misi hal. Tapi saya mau membagikan sesuatu.
Saya mau bertanya ini, mengapa Anda menghadiri seminar coaching ini? Ya. Mengapa Anda menghadiri seminar coaching ini? Pikirkan, mengapa? Mengapa Anda hadir di sini? Apakah Anda hadir karena Anda tahu banyak tentang coaching? Atau apakah Anda hanya ikut-ikut saja hadir karena seseorang sangat mendorong Anda harus ikut? Alasan saya mengajukan pertanyaan ini karena waktu saya mengikuti seminar coaching pada tahun yang lalu, saya juga hanya hadir saja. Tidak ada keinginan saya sendiri. Jadi saya mau membagikan pengalaman saya tentang coaching sejak saya mengikuti coaching pada tahun yang lalu. Dengan harapan jika ada orang seperti saya bisa mendapatkan informasi yang baik tentang coaching. Saya pertama kali mengikuti coaching sekitar setahun yang lalu. Dan telah mengikut coaching pribadi ke pribadi selama setahun. Ketika pertama kali mengikuti seminar coaching, sebenarnya saya tidak berharap banyak terhadap coaching. Alasan saya pertama kali menghadiri seminar coaching karena Pak Yosua. Dia merekomendasikannya dengan kuatnya. Dan misionaris lainnya juga hadir. Ketika Pak Yosua bertanya kepada saya, apakah Anda akan hadir? Saya menjawab, yes. Karena saya tidak punya alasan khusus untuk tidak hadir. Waktu itu, saya tidak memiliki banyak harapan atau kepercayaan diri terhadap coaching. Sebaliknya, saya memiliki pikiran yang ragu-ragu. Ya, pendapat saya terhadap coaching pada tahun yang lalu itu tahun yang lalu ya. Pertama, bukankah coaching mirip dengan latihan pemuridan, konseling, dan mentoring? Saya pikir saya sudah melakukan banyak kegiatan mirip dengan coaching. Misalnya mentoring, konseling, dan latihan pemuridan. Jadi saya pikir bahkan jika saya belum belajar coaching, saya sudah seperti tahu secara kasar. Di sisi lain, saya juga punya pemikiran seperti ini. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sekarang pun saya hidup dengan baik. Apakah hidup saya akan jauh lebih baik jika saya mempelajari coaching? Mohon maafkan saya ya. Saat itu saya sedikit sombong. Saya telah melayani gereja selama 35 tahun. Dan saya telah melayani sebagai misionaris selama 20 tahun. Apakah saya masih membutuhkan perubahan? Pemikiran seperti itu. Jadi saya ikut saja. Tapi setahun telah berlalu. Saya hadir seminar coaching dan terus ikut coaching pribadi ke pribadi selama setahun. Setahun telah berlalu. Pemikiran tentang coaching saya sudah berubah banyak. Ya, berubahnya. Ya, coaching sangat berbeda dengan konseling, mentoring, latihan pemuridan. Jadi saya menyiapkan materi untuk
kita dapat memahami perbedaan antara coaching dan lainnya. Jika kita membandingkan coaching dengan hal lain, akan membantu kita dapat memahami coaching dengan lebih baik. Ya. Waktunya belum cukup, jadi saya tidak akan menjelaskan tabel ini, hanya baca saja. Ketika membaca, mohon perhatikan perbedaannya. Waktu membaca, saudari baca bagian coaching, ya, saudari baca bagian coaching, dan bagian lain, misalnya konseling, mentoring, latihan pemuda akan dibacakan oleh saudara. Sudah siap? Sudah siap? Sampai sekarang mengerti perkataan saya? Ya, puji Tuhan ya. Silakan baca saudari. Saudara dulu ya. 2, 3. Ya. Tapi coachingnya perempuan berurusan dengan masa kini dan memandu orang ke masa depan yang lebih tinggi. konseling. Ya. Tapi coachingnya Coaching membantu orang-orang menjadi lebih baik daripada sekarang. Dasarnya psikologi positif. konselingnya ya. Untuk orang sakit hati, sakit hati ya. Ya, coaching Coaching itu untuk semua orang dan membantu mereka berubah secara positif. Jadi coaching dan konseling berbeda. Satu lagi coaching dan pemuridan, latihan pemuridan. Ya, saudara 2, 3. Oke, coachingnya. Coaching mencakup semua aspek Jadi kehidupan. lingkungannya berbeda. Ya. Pemuridan. Ya, poinnya mengajar. Coaching. Coaching tidak mengajarkan coaching, tetapi membantunya belajar Ya, fokusnya sendiri. membantu belajar sendiri. Ya, pemuridan. Ya, coach sebagai guru, coach sebagai siswa. Ya, coachingnya. Coaching adalah orang yang mendorong, bukan guru yang mengajar. Bukan guru dan murid. Ya, hubungannya berbeda. Satu lagi, coaching dan mentoring. Mentoringnya ya, semangat saudari ya, coaching. Coaching tidak mengajar coaching, tetapi membantu dia belajar sendiri. Ya, mentoringnya ya, fokusnya mentor itu ahli atau senior. Coaching Coaching tidak harus ahli di bidangnya. tidak perlu harus ahli. Jadi saya setelah lewat 1 tahun, saya mengerti perbedaan coaching dan lainnya. Ya. Perubahan pendapat saya terhadap coaching kedua,
coaching telah membantu saya manajemen diri sendiri dengan lebih baik. Setelah mengikuti coaching, saya memeriksa kembali hidup saya sendiri. Dan saya menyadari bahwa manajemen diri saya tidak baik. Meskipun sudah melayani Tuhan selama 30-an tahun. Ya, mari kita baca bersama. Prinsip utama manajemen diri adalah melakukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Sebelumnya, saya sibuk melakukan hal-hal yang mendesak. Jadi saya tidak bisa melakukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak dengan secukupnya. Jadi setelah mengikuti coaching, jumlah waktu untuk hal-hal seperti itu menjadi bertambah. Ya, apa itu hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak? Semuanya ini ditambahkan dalam hidup saya setelah ikut coaching. Olahraga, baca buku, doa pribadi, waktu bersama istri, persekutuan dengan sesama, dan lain-lain. Itu perubahan dalam hidup saya melalui coaching. Jadi coachingnya hebat ya. Coaching membantu saya banyak. Hanya setahun. Jadi saya berdiri di sini. Ya, itu apa ya? Timbang. Apa itu? Ya, timbang. Ya. Coaching. Ya. Saya telah mampu menjalani kehidupan yang seimbang. Keseimbang antara hal yang mendesak dan hal yang penting. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Yosua. Meskipun setahun yang lalu saya hadir di sini dengan Pak saya. Terpaksa ya. Tapi sekarang saya mau ikut proses coaching ini. Saya harap Anda sekalian juga dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dengan melakukan tugas-tugas yang penting tetapi tidak mendesak dengan baik. Amin. Amin. Itu juga saya mau bertanya kepada Anda sekalian, apa itu coaching? Apa itu coaching? Setahun yang lalu, ketika saya menghadiri seminar coaching, sebenarnya saya tidak tahu apa itu coaching. Sebenarnya, maka waktu itu saya sulit fokus isi seminar coaching. Jadi sekarang saya mau menjelaskan pengertian saya tentang coaching. Ya, ini sudah Pak James sudah menjelaskan itu. Coach dari coaching, kata coach berasal dari sebuah transport kereta kuda di abad ke-15. Coach itu adalah alat transport untuk membawa orang-orang ke tempat yang mereka inginkan. Ya, jadi coaching adalah membawa orang ke tempat yang mereka inginkan. Ada lagi, Gary Collins. Gary Collins itu seorang puisi. Ya, baca bahasa Indonesia masih sulitnya. Puisiologinya, betul? Betul, puisiolog. Psikolog ya, psikolog ya. Seorang psikolog Kristen. Dia menulis buku coaching Bible. Psikologi atau psikologi? Psikolog ya. Sama-sama di Inggris ya. Psikolog. Dia seorang psikolog Kristen. Dia menulis buku coaching Bible. Di dalam buku itu ada kalimat ini. Mari kita baca bersama. 2, 3. Coaching adalah seni dan teknik membimbing orang dari tempat mereka berada
코칭 umum dan coaching Kristenan sedikit berbeda. Saya ingin mengutip Sonheung-min, pemain sepak bola, sebagai contoh coaching yang baik. Sonheung-min adalah pemain yang telah bermain di Liga Premier League Inggris, liga sepak bola profesional terbaik di masa kini selama 8 tahun. Tahun yang lalu dia menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Dari 500 pemain, dia mencetak gol terbanyak. Ini adalah yang pertama bagi pemain orang Asia. Ketika orang-orang berbicara Sonheung-min, selalu ada seseorang yang dibicarakan oleh orang-orang, yaitu coachnya. Dia memiliki coach yang baik. Ayah Sonheung-min adalah coachnya. Orang-orang mengatakan seperti ini, Sonheung-min adalah pemain dengan kualitas bagus, tetapi akan sulit untuk sampai ke tempatnya sekarang tanpa coachnya. Ya, semua pemain harus memiliki seseorang di sisi dia untuk membantu dia. Bukan hanya di bidang olahraga, penyanyi dan aktor juga membutuhkan coach. Mari kita berpikir, siapa yang lebih efektif untuk pemain yang berolahraga sendiri atau dengan coach di sisinya? Ya, dengan coachnya. Ya, mari kita baca bersama. 2, 3. Janganlah pemain yang bisa melakukannya dengan baik tanpa coaching. Ya, tidak ada pemain yang bisa melakukannya dengan baik tanpa coach. Harus ingatnya, Gary Collins berkata, ya, Anda mungkin sudah melakukannya dengan baik. Anda mungkin lebih baik daripada orang lain. Namun, Anda tidak bisa menjadi orang terbaik yang bisa Anda capai tanpa bantuan dari luar. Mari kita baca bersama kalimat terakhir. 2, 3. Ya, Anda tidak akan bisa memaksimalkan potensi Anda di bidang apapun tanpa coaching. Zaman ini coaching mendapatkan banyak perhatian di mana-mana, khususnya dalam bidang bisnis. Tapi saya pikir coaching adalah lebih cocok bagi orang Kristen daripada bidang lain. Karena coaching dan kehidupan Kristen, Paulus sering mengumpamakan kehidupan Kristen dengan lomba. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Mari kita lihat. Saya juga mau menandang matamu, sambil menandang matamu dan menandang mata, betul? Memandang matamu dan berbicara sama dengan seperti dengan Pak Yosua, tapi level bahasa saya tidak bisa seperti itu. Hanya baca lagi, hanya baca saja ya. Itu sangat sulitnya ya. Mari kita baca kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 2, 3. Saya percaya bahwa bidang yang
paling cocok untuk coaching adalah kekristenan dan orang Kristen. Karena kehidupan orang Kristen itu seperti perlombaan. Kita harus berlari dengan baik sampai akhir. Paulus berkata seperti ini. Ya, satu lagi, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan mereka berbagian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang baik. Ya, satu lagi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja. Mengapa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, satu lagi, Filipi pasal 2 ayat 15. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sambil berdoa pada firman Tuhan, adalah berdoa kepada Kristus bahwa aku tidak berlomba dan tidak berlomba. Inilah manfaat coaching dalam kehidupan orang Kristen. Coaching adalah membantu orang Kristen menjalankan perlombaan kehidupan dengan baik. Jadi saya pikir coaching lebih cocok bagi orang Kristen daripada bagi orang non-Kristen. Non-Kristen, ya. Sekarang mari kita masuk buku. Silakan lihat halaman 15 bab 2, misi tahun. Silakan baca bersama nomor Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai 71. 1, 2, 3. Dipilihnya Daud hamba-Nya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang disusi tetanggakannya dia, untuk mengembalakannya, umatnya dan Israel miliknya sendiri. Amin. Kita sudah belajar bagian pertama tentang dipilih. Sekarang kita belajar bagian kedua untuk menggembalakan Yakub. Bagian itu nomor 1, misi yang diberikan kepada Daud oleh Allah. Nomor 1 kecil, tujuan Allah memanggil Daud. Mengapa Allah memanggil Daud? Silakan baca. Membantu saya. Maaf ya, saya hanya tahu nama orang Indonesia, Samin. Samin, dia suka baca saya. Silakan Samin baca paragraf pertama dari kata Alkitab. Sebentar. Alkitab tertulis, Allah memanggil Daud untuk mengembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. He brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel is inheritance. Tuhan tidak hanya memanggil Daud dan menjadikannya Raja Israel, tetapi juga mempercayakan kepadanya tugas-tugas yang penting serta misi yang diberikan untuk menjadikan Israel sebagai bangsa damai, sejahtera, dan kemakmuran. Tujuan Tuhan memanggil Daud adalah untuk memberi Daud sebuah misi. Mission adalah karya yang ditugaskan bagi orang yang dipanggil oleh Allah.
Tujuan Tuhan memanggil kita juga sama dengan kasus Daud. Ya, terima kasih. Allah memanggil Daud untuk memberinya misi. Tentu saja Allah tidak hanya memanggil dia untuk bekerja. Jika kita melihat lebih dekat kalimat dalam buku, kita bisa lihat dua hal mengapa Allah memanggil dia. Pertama, Allah menjadikan dia apa? Raja. Ya. Tujuan kedua, ya, menggembalakan Israel dengan baik. Ada dua bagian mengapa Allah memanggil dia. Pertama, memberkati dia. Kedua, memberi dia misi. Sama halnya ketika Allah memanggil kita, ada dua tujuan. Pertama, keselamatan, memberkati kita, dan misi, memberi kita misi. Jadi, jika seseorang yang telah dipanggil tidak melakukan dan memenuhi misinya, dia hanya setengah jalan. Ya, tujuan Tuhan memanggil Daud adalah untuk memberi Daud sebuah misi. Misi adalah karya yang ditugaskan bagi orang yang dipanggil oleh Allah. Allah memiliki rencana yang indah untuk setiap orang yang terpanggil. Itulah misi. Misi itu bukan punya kita, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Misi bukanlah apa yang ingin saya lakukan, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saya. Ya, bagian kedua, nomor 2, kecil. Latar belakang sejarah waktu Daud menerima misi. Oh ya, saya ingat nama yang lain yang saya tahu, ya, Pak Gazet. Silakan baca paragraf kedua dari kata waktu. Ya, silakan. Waktu Daud menerima misi sebagai Raja Israel pada zaman itu penuh dengan ketidakadilan yang tidak ada kebenarannya secara politik, penganiayaan yang membunuh banyak imam, dan kesulitan melawan Goliat dan negara-negara sekitarnya mengancam Israel dengan keprajuritannya yang dahsyat. Kalau membaca firman Allah di bawah ini, kita dapat mengerti pada zaman itu. Ya, terima kasih. Mari kita baca bersama 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 3. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memerintahkan kepada Daud agar Saul beri ketan untuk membunuh engkau. Zaman kedua. oleh sebab itu Hanya adalah besok pagi duduklah di suatu tempat terus duduklah di sana. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitakannya kepadamu. waktu itu sangat sulit. Ada zaman ketidakadilan. Ya, kedua, perikop 1 Samuel pasal 19 ayat 4 sampai 5. Mari kita baca bersama. 2, 3. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab dia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatannya sangat baik bagimu?
Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan pembunuh Daud tanpa alasan? Itu menunjukkan zaman ketidakadilan. Ya. Ketika 1 Samuel pasal 22 ayat 18, mari kita baca bersama 2, 3. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan mengumpanglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu lalu memarah para imam itu. Dia membunuh pada hari itu 85 orang cabang pengawal secara agama yang memakai baju efod dari kain rena. Itu menunjukkan zaman itu ada penganiayaan secara agama. Kita terakhir 1 Samuel pasal 17 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama 2, 3. Saat dia berbicara dengan mereka dan bila maju ke arah itu, namanya Goliat, orang dari Yesus. Dia mengucapkan kata-kata yang terpuji dan Daud bersama orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari pertandingan dengan sangat Ya. Zaman itu ada ancaman secara keprajuritan. Daud menerima misi dalam masa-masa sulit. Ada banyak macam hambatan selama dia memenuhi misinya. Maka butuh banyak waktu untuk memenuhi misi itu. Hanya untuk menjadi raja perlu 10-an tahun setelah janji Tuhan diberikan. Dan dia memenuhi misinya selama seumur hidup. Kita harus ingat, di jalan misi ada apa? Kesulitan. Tanpa kesulitan, kita tidak dapat menangani misi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya ada orang yang menghindari misi karena kesulitan. Dan juga ada orang yang hidup melakukan apa yang ingin mereka lakukan, bukan misi yang Tuhan berikan kepada mereka. Menghindari kesulitan saat proses penyempurnaan misi adalah memberontak terhadap rencana Tuhan. Ya. Pertanyaan pertama, Daud menjadi raja Israel pada zaman kesulitan secara politik, agama, dan pertahanan bangsa. Apa rahasianya yang mengatasi suasana lingkungan yang sulit dan berhasil mewujudkan misinya? Itu pertanyaan. Ya. Saya ulang lagi, apa rahasianya yang mengatasi suasana lingkungan yang sulit dan berhasil mewujudkan misinya? Jawabannya di dalam nomor 2. Ya. Silakan lihat nomor 2. Rahasia Daud dalam mewujudkan misinya. Ya. Oh, ada yang lain. Mungkin dia tahu saya memanggil nama dia. Ya. Pakar les. Ya. Silakan baca. Halaman 16 nomor 2, di bawah nomor 2. Pada itu dari kata walaupun. Ya, silakan. Walaupun pada zaman itu dalam masa sulit, tetapi Daud mempertanggungjawabkan misi yang diberikan kepadanya. Untuk mempertanggungjawabkan misinya, yang pertama dia membawa tabut perjanjian Allah, benda yang melambangkan kehadiran Allah, ke tengah Yerusalem dan memilih imam, dan suku Lewi menolong imam itu. Kemudian membentuk tim KOR
supaya semua umat Israel menyembah kepada Allah. Untuk melaksanakan seperti itu, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Yang kedua, dia memperkuat pertahanan Israel. Moab, Aram, Amon, Edom, dan Filistin mencari kesempatan untuk menyerang Israel. Daud yang menyadari sikap negara sekitarnya merasakan keperluan untuk menguatkan pasukan-pasukan Israel. Untuk mencapai tujuannya, 37 pahlawan dipilih, membuat 130 juta orang pasukan. Kemudian Daud membuat Israel sebagai bangsa yang kuat dengan berpusat pada Allah atau Tuhan dari bangsa yang berpusat pada manusia, Raja Saul. Dia memerintah Israel dengan benar sesuai dengan misinya dan menjadikan Israel sebagai bangsa damai sejahtera dan kemakmuran. Ya, dia memerintah Israel dengan benar sesuai dengan misi dan menjadikan Israel sebagai bangsa damai sejahtera dan kemakmuran. Rahasia Daud pertama itu silakan lihat layar di depan. Rahasia Daud dalam mewujudkan misinya pertama, Daud melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Daud tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Inilah rahasia pertama. Misi diberikan kepada semua orang Kristen, namun tidak semua orang Kristen memenuhi misi itu. Perbedaan terbesar datang dari sikap terhadap firman. Silakan lihat halaman 17, paragraf kedua dari bawah. Setelah Allah mengangkat Daud menjadi raja, katakan demikian, dia seorang yang berkenan di hatiku. Alkitab juga mencatat, Daud akan melakukan segala kehendakku. Setelah menerima misi, Daud tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Ketika saya mengajar di STTP, saya mengatakan seperti itu. Teman-teman garis bawahi di kalimat ini, ya. Silakan garis bawahi kalimat ini. Daud tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Ada orang yang lain, saya tahu nama dia. Saya, silakan baca paragraf terakhir halaman 17 dari kata berbeda. Apa kalian? Sudah? Ya, silakan. Berbeda dengan Raja Saul yang melakukan kehendak sendiri. Raja Saul meremehkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman-Nya. Dengan menyingkirkan firman Tuhan, dia memerintah Israel dengan merajalela. Akhirnya dia mau membunuh Daud yang telah menjadi menantunya. Daud dilihat sebagai lawan olehnya dan tidak dilihat sebagai sekerja. Dia tidak memikirkan kerjasama dengan Daud untuk memerintah Israel dengan baik. Dia adalah orang yang percaya diri dan tidak percaya firman Tuhan. Oleh sebab itu, akhirnya dia disisihkan oleh Tuhan. Dia tidak berhasil untuk melakukan misi. Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Raja Israel pertama. Dia menjadi manusia yang gagal. Ya. Perbedaan terbesar Daud dan Saul dari sikap terhadap firman.
jika kita melihat sikap Saul terhadap firman Tuhan, kita dapat melihat mengapa dia tidak dapat memenuhi misinya. Kata kerja yang menunjukkan Saul berurusan dengan firman adalah apa ya? Kata kerja. Silakan lihat halaman 17 di bawah paragraf terakhir ada kata kerja ketiga kata kerja. Pertama meremehkan, kedua menyingkirkan, ketiga merajaanlah. Daud melakukan kehendak Tuhan. Ya, sama dengan firman Tuhan. Ya. Kedua, rahasia Daud dalam mewujudkan misinya. Kedua, Daud selalu berdoa. Saya berusaha mencari nama orang Indonesia yang saya tahu ya, tapi sudah habis. Ya saudara baris kedua, kiri ya. Apa namanya? Chandra. Silakan Chandra baca kedua kecil. Daud selalu berdoa. Ya. Daud bertanya kepada Tuhan setiap kali dia membuat keputusan penting. Doa bukan hanya waktu untuk menyampaikan permintaan kita, tetapi juga waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Tetapi Saul tidak mencari Tuhan yang sumber hikmat dan kekuatan yang tidak terbatas. Dia mencari seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Hal itu menjadi penyebabnya Saul tidak melakukan misinya yang diberikan oleh Tuhan. Ya, terima kasih. Rahasia kedua, Daud yang mampu memenuhi misinya adalah doa. Doanya adalah untuk meminta kehendak Tuhan. Saya ingin menekankan hal ini. Doa bukan hanya waktu untuk menyampaikan permintaan kita, tetapi juga waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Jika Anda tidak bertanya apa kehendak Tuhan, itulah titik awal Anda akan hidup sesuai dengan kehendak Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda terus mencari kehendak Tuhan dalam pelayanan Anda? Saya bertanya lagi, apakah Anda terus mencari kehendak Tuhan dalam pelayanan Anda? Lanjut, ketiga, rahasia Daud dalam mewujudkan misinya. Ketiga, berjalan dengan Roh Kudus. Silakan lihat buku halaman 18 nomor 1, berjalan dengan Roh Kudus. Mari kita baca bersama. 2, 3. Karena yang paling penting untuk memenuhi misi dari Tuhan, itulah kehidupan yang kita Roh Kudus yang tiap-tiap kita menyertai kita untuk selama-lamanya. Menolong lain Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, kalimat terakhir dalam, silakan baca bersama. 2, 3. Untuk menjadi kekuatan kita supaya melaksanakan misi yang diberikan oleh Ya, saya baca lagi kalimat terakhir dalam firman Allah dan dalam doa kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mencari kekuatan kita supaya dapat
melaksanakan misi yang diberikan oleh. Nomor 3, tujuan untuk melakukan misi adalah saksi Injil. Nomor 1, baca bersama. Mari kita baca bersama. Tujuan Yesus yang nyata untuk datang ke dunia ini adalah memberitakan Injil. Setelah menemukan orang banyak, Yesus pun mengatakan bahwa aku datang untuk memberitakan Injil. Tujuan Yesus, aku juga memberitakan Injil. Nomor 2, tujuan Rasul Paulus. Baca bersama. 2, 3. Rasul Paulus mengakui bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Amin. Ya. Dan mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mari kita pinjam kata-kata Paulus dan mengaku bersama. Silakan lihat layar di depan. Mengaku bersama. Tapi di kanan kata aku mengisi nama sendiri. Jadi contohnya seperti itu. Aku bangnamu. Tidak ya. Seperti itu. Ya, mari kita mengaku bersama. 2, 3. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. 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 Hanya baca? Itu mengaku Anda sekalian. Ya. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Amin. Amin. Untuk memenuhi misi yang diberikan oleh Allah. Ya. Silakan lihat halaman 20. Misi yang diberikan kepada Anda. Itu hanya berakhir waktu saya. Saya takut memanggil orang Korea ya. Kalau memanggil dia bisa. Tidak suka ya. Tapi kita ada cara yang lain. Saya panggil Pak Barnabas ya, bantu saya ya. Baca di mana? Baca halaman 20 nomor 4, misi yang diberikan kepada Anda. Ya. Misi yang diberikan kepada Anda. Seperti Allah memberikan misi kepada Daud dan Paulus, juga kepada Anda misi diberikan. Misi yang diberikan kepada Anda dapat dikategorikan dengan 3 komunitas. Yang pertama, misi atas komunitas keluarga, family atau pribadi, yaitu sebagai suami atau istri. Yang kedua, misi atas komunitas gereja, church. Yang ketiga, misi atas komunitas sosial sebagai pekerja, professional mission. 3 misi harus setimpal untuk kehidupan yang berhasil. Terima kasih. Misi yang diberikan kepada Anda dapat dikategorikan dengan 3 komunitas. Satunya, pertama, misi untuk keluarga. Kedua, misi untuk gereja. Ketiga, misi untuk sosial sebagai pekerja. Bisa untuk negara, bisa untuk organisasi dan lain-lain. Silakan lihat saya. Dalam buku ini, misi kita pertama adalah misi untuk keluarga.
dalam bagian ini ada hal yang saya mengakui kesalahan saya. Ya, jadi silakan lihat saya ya. Dan sekarang saya mau mengakui kesalahan saya. Saat mempersiapkan seminar ini, timbul konflik antara saya dan istri saya. Ya. Sekitar 25 tahun yang lalu, saya mengikuti pelayanan pemuda di sebuah gereja Korea. Dan saya pikir saya melakukannya dengan baik. Jadi beberapa hari yang lalu, waktu saya menyetir mobil, saya bilang seperti itu, dengan bangga memberitahukan kepada istri saya. Saat itu saya melayani kelompok pemuda dengan baik. Jadi orang-orang muda itu masih menjadi mitra misionaris kami. Saya pikir istri saya akan setuju. Tapi istri saya tidak setuju. Dia berpikir berbeda dengan saya. Dia berkata seperti itu. Wah, sakit. Itu adalah waktu tersulit bagiku. Saat itu kamu hanya menganggap misi gereja itu penting, tetapi mengabaikan keluargamu. Waktu itu kami sering bertengkar. Waktunya sama, tetapi ingatnya sangat berbeda satu sama lain. Jadi saya berpikir lagi. Waktu itu saya melakukan rupanya, ya, akhirnya saya setuju, saya salah. Waktu itu saya hanya menganggap penting misi yang berhubungan dengan pelayanan. Saya mengabaikan misi untuk keluarga. Saya mau bilang seperti itu, sedikit mengabaikannya, sedikit. Tapi istri saya pikir berbeda dengan saya. Ya, ingatlah, misi bukan hanya untuk pelayanan gereja. Misi untuk keluarga. Itu pertama. Bahkan jika Anda mendapatkan 100 poin untuk misi yang berhubungan dengan gereja, jika Anda tidak dapat melakukan misi untuk keluarga, skor totalnya hanya setengah, 50%. Jadi misi pertama dari Tuhan adalah misi untuk keluarga. Nomor 2, misi atas komunitas gereja. Saya membagikan pengalaman saya lagi. Saya akan berbagi tentang misi saya. Ya, silakan lihat saya. Tidak perlu lihat buku. Silakan lihat saya. Saya akan berbagi tentang misi saya. Misi saya adalah memperbaiki rumah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ulang lagi, memperbaiki rumah Tuhan yang telah diruntuhkan. Saya lahir di rumah yang terletak di sebelah gereja. Ibu saya seorang penginjil. Jadi saya bertumbuh di dalam gereja dari sejak bayi. Jadi saya memahami gereja Korea dengan dalam. Menurut saya gereja Korea berkembang dengan sangat cepat. Namun ada kelemahannya. Ada tempat yang jauh dari Alkitab. Jadi saya dapat melihat bagian-bagian gereja Korea yang perlu diperbaiki. Suatu hari ketika saya sedang merenungkan satu raja-raja
pasal 18 ayat 30, Tuhan memberi saya hati seperti ini, memperbaiki umat Tuhan yang telah diruntuhkan. Jadi saya menerima hati yang Tuhan berikan kepada saya sebagai misi saya. Sejak saat itu, pelayanan saya selalu berkaitan dengan tema ini, memperbaiki umat Tuhan yang telah diruntuhkan. Saya percaya bahwa perubahan gereja Korea dimungkinkan melalui perubahan generasi muda. Dan orang muda lebih mudah diubah daripada orang dewasa, orang tua. Setuju? Jadi selama saya di Korea, saya melayani terutama untuk grup pemuda. Jadi ketika saya dipanggil sebagai misionaris, sulit untuk memahaminya. Oh, misi saya memperbaiki umat Tuhan di Korea. Tapi kalau saya menjadi misionaris, bagaimana memperbaiki gereja Korea? Mari kita berpikir bersama teman saya, ya, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Jawabannya adalah ini, saudara-saudara. Apakah hanya gereja Korea yang merupakan gereja Tuhan? Gereja Korea adalah gereja Korea adalah gereja Tuhan? Tidak. Gereja Korea adalah gereja Tuhan, dan gereja Cina juga adalah gereja Tuhan. Gereja Indonesia adalah gereja Tuhan. Ya, jadi saya dipanggil sebagai misionaris. Saya pergi ke Cina selama 15 tahun melayani gereja Cina di sana. Dan sekarang saya berada di Indonesia. Misi saya tetap sama, memperbaiki umat Tuhan yang telah diruntuhkan. Gereja Indonesia, maaf ya, saya hanya tinggal di Indonesia hanya 2 tahun. Jadi saya memahami gereja Indonesia sangat kecil. Gereja Indonesia memiliki banyak gereja dan banyak anggota, banyak aliran, dan sejarah gereja yang panjang, sangat baik. Jadi apakah tidak ada kekurangan di gereja Indonesia? Saya bertanya kepada Tuhan, adakah? Waktu saya berdoa, saya mengerti. Semua gereja di dunia belum sempurna. Apakah setuju? Ya. Saya belum tahu bagaimana situasi gereja Indonesia, tetapi gereja yang ada di dunia mungkin mirip, karena manusianya mirip. Semua orang Kristen dan semua gereja di dunia harus memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadi hal penting terakhir yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja di semua negara adalah misi, memberitakan Injil kepada semua bangsa. Sebenarnya bagian ini sama dengan untuk gereja Korea, gereja Cina, dan gereja Indonesia. Tujuan Allah memanggil kita adalah menjadi berkat untuk misi. Jadi sekarang visi menurut misi saya adalah membantu gereja Indonesia untuk memberitakan Injil kepada suku terabaikan di Indonesia. Itu misi saya. Untuk mengurangi jumlah suku terabaikan di Indonesia. Misi ini layak mencurahkan seluruh energi saya, seluruh hidup saya. Ini misi saya. Ya, ini misi
tentang misi saya, tentang gereja. Oke. Sekarang lanjut ke kegiatan praktek. Sekarang mari kita pikirkan misi diri sendiri. Mari kita memikirkan misi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya sekarang jam 5:52 ada waktu yang sisa berapa lama ya? 8 sisanya 7 menit. Oke, saya bisa memberi Anda 5 menit ya. 5 menit. Sekarang masing-masing pikirkan misi diri sendiri. Misi yang telah Tuhan berikan kepada saya. Ingatlah, ketika Tuhan telah memanggil kita, Dia sudah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Ya. Terlebih dahulu, ya, berdoa dan menjawab. Ya. 2 pertanyaan, silakan lihat layar. Ada 2 pertanyaan. Silakan masing-masing berdoa di depan Tuhan lalu menjawab. Ya, pertanyaan. Ya, silakan.